Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Ajeng Aziza Fauzia dengan NIM 11870100004. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari tugas yang telah diberikan oleh Bapak dosen pengampu, yaitu mengenai bab amortisasi utang dan dana pelunasan. Yaitu yang pertama, mengenai latihan soal bab 8. Dan saya di sini memilih soal nomor 4, di mana soalnya yaitu seorang pedagang eceran memutuskan untuk membeli sebuah motor untuk kelancaran usahanya seharga 12 juta rupiah secara kredit. Pedagang tersebut mendatangi perusahaan pembiayaan dan menyatakan ingin mengangsur selama 10 bulan. Nah, masing-masing angsurannya sebesar 1 juta rupiah. Jika perusahaan itu mengenakan bunga 21% PA per annual atau per tahun, maka berapa uang muka yang harus dibayarkan pedagang tersebut? Sebelum kita jawab, maka kita tentukan dulu apa yang diketahuinya dan ditanyakannya. Untuk yang diketahui yaitu A sebesar 1 juta rupiah, N sama dengan 10, dan I itu sama dengan 21% dibagi 12, karena ini angsurannya per bulan, sedangkan bunganya itu per tahun. Jadi kita bagi 12, yaitu hasilnya 1,75% atau sama dengan 0,0175. Dan yang ditanyakan yaitu berapa uang muka yang harus dibayarkan. Nah, selanjutnya bisa kita jawab, maka sebelum menentukan uang muka yang harus dibayarkan, maka kita mencari dulu nilai PV-nya, percent value-nya, di mana rumusannya yaitu 1 min 1 plus I pangkat min N dibagi I itu dikalikan dengan A. Nah, kita substitusikan nilai-nilai yang telah diketahui sebelumnya, didapatkan hasil present value-nya yaitu sebesar Rp9.101.222,91. Nah, jadi uang muka yang harus dibayarkan itu merupakan selisih dari pembelian harga motor yaitu seharga 12 juta itu dikurangi dengan present value-nya Rp9.101.222,91. Maka didapatkan hasilnya yaitu 2.898.777,09. Sebesar itulah uang muka yang harus dibayarkan oleh pedagang tersebut untuk membeli sebuah sepeda motor. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 2 itu diketahui data kredit sebuah motor di sebuah perusahaan dealer itu sebagai berikut. Nah, di sini saya memilih untuk mengambil data kredit sebuah motor yaitu dengan tipenya Beat Sporty CBS, di mana harga tunainya itu sebesar Rp18.297.500. Nah, untuk tenornya sendiri di sini itu tenor atau cicilannya itu sebanyak 12 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan. Nah, sedangkan total DP yang saya ambil itu atau total DP atau uang muka yang saya ambil yaitu sebesar Rp2.800.000. Dan angsurannya itu untuk tenor 12 sebesar Rp1.886.000, untuk tenor 24 sebesar Rp990.000, dan untuk tenor 36 yaitu sebesar Rp742.000. Nah, kemudian yang ditanyakan yaitu yang pertama itu untuk menentukan bunganya dari masing-masing tenor tersebut. Dan kemudian yang kedua itu
kita buat tabel amortisasinya, dan yang ketiga itu kita menentukan dana pelunasan dengan meminjam ke suatu bank dengan bunga bank yang lebih rendah dari soal A dengan asumsi N/2 pembayaran. Nah, kita jawab sebelumnya di sini untuk mencari nilai present value-nya itu kita didapat dari hasil selisih dari harga tunai dikurangi uang muka, dan kita dapatkan present value-nya yaitu sebesar Rp15.497.500. Nah, dan di sini saya menggunakan bantuan Excel dengan fungsi rate yang tertera di layar. Nah, untuk yang A-nya itu kan kita disuruh untuk mencari nilai suku bunga. Nah, untuk N12 untuk tenornya 12 bulan dengan nilai A-nya itu 1.886.000, itu dengan menggunakan Excel dapat secara langsung kita dapatkan nilai suku bunganya itu sebesar 6,3682902%, atau kita bulatkan nilai suku bunganya itu sebesar 6,37%. Nah, dan kemudian untuk tenornya 24 bulan, 24 kali, sama dengan menggunakan Excel dengan fungsi rate, itu dihasilkan nilai suku bunganya itu sebesar 3,7443216%, atau kita bulatkan itu sebesar nilai suku bunganya sebesar 3,74%. Nah, kemudian untuk N-nya 36, untuk tenornya 36 dengan nilai A-nya itu 742.000, cicil angsurannya dengan fungsi rate juga dengan Excel itu didapatkan nilai suku bunganya sebesar 3,3300242%, atau kita bulatkan menjadi 3,30%. Nah, selanjutnya untuk yang B itu kita disuruh untuk membuat tabel amortisasi dari masing-masing tenor. Nah, yang pertama ini untuk tenornya 12, untuk N-nya 12, setelah sebelumnya kita mencari nilai rate-nya, nilai suku bunganya, ini kita substitusikan ke dalamnya dengan rate-nya yang telah didapat sebelumnya 6,37%, N/nya yaitu 12, PV-nya yaitu sebesar 15.497.500 itu kita dapatkan seperti ini. Untuk nilai angsurannya itu sama, untuk nilai angsurannya itu sama, tidak berbeda. Hanya saja pada bunga di sini dengan fungsi IPMT, dengan mensubstitusikan nilai rate, N/per, kemudian bulan, kemudian PV-nya itu didapatkan bunganya ternyata semakin lama itu bunganya semakin kecil. Nah, sedangkan untuk amortisasi utangnya sendiri itu semakin lama pembayarannya itu semakin besar amortisasi utangnya, dan adapun saldonya otomatis akan mengecil, akan menjadi lunas, kalau dengan kata lain akan lunas gitu cicilannya. Begitupun untuk tenornya 24 dengan A-nya itu sebesar 990.000. Dengan sebelumnya telah dicari nilai rate-nya, nilai suku bunganya sebesar 3,74%, dan N/nya itu 24, dan PV-nya 15.497.500.
Itu angsurannya sama, yaitu sebesar 990.000, dan bunganya juga sama, semakin lama itu semakin kecil, bahkan di akhir bulan, di akhir pembayaran itu bunganya hanya 35.730, dan amortisasi utangnya otomatis akan membesar. Dan amortisasi utang ini kita menggunakan fungsi PPMT dengan mensubstitusikan nilai rate, nilai bulannya, kemudian NPR-nya dan PV-nya, didapatkan nilainya seperti yang tertera di layar. Nah, dan kemudian sama saldonya otomatis itu akan menjadi 0 di akhir, akan menjadi lunas, akan punah gitu hutangnya. Dan selanjutnya untuk tabel amortisasi untuk N-nya 36 dengan A-nya 742.000, itu sebelumnya telah didapatkan rate-nya itu sebesar 3,30% dan NPR-nya itu sebesar 36 dan PV-nya sebesar 15.497.500. Sama sebelumnya dengan angsuran yang sama dan bunganya semakin lama semakin mengecil, kemudian amortisasinya utangnya itu semakin membesar, dan saldonya dapat kita tentukan itu dengan penjumlahan antara saldo awal itu dan amortisasi utangnya sendiri. Nah, maka semakin lama itu dihasilkan semakin mengecil gitu saldonya, otomatis lunas gitu. Dan adapun tanda negatif ini sendiri, baik itu di angsuran, di bunga atau di amortisasi utang itu hanya menandakan sebagai pengeluaran saja gitu, sebagai pengeluaran yang kita lakukan gitu. Selanjutnya untuk yang C itu kita disuruh untuk mencari dana pelunasan dengan meminjam ke bank lain dengan asumsinya itu N/2 pembayaran dan bunga banknya itu harus lebih rendah dari soal yang A. Nah, di sini saya mengambil suku bunganya itu dari Bank BRI Guna. Nah, di sini tenor dan bunganya bisa dilihat di layar bahwa untuk suku bunga 1,45% per bulan itu untuk masa tenor 1-2 tahun dan suku bunga 1,54% per bulan itu untuk masa tenor 3-5 tahun. Nah, langsung saja untuk yang pertama ini untuk tenornya 12 bulan atau sama dengan 1 tahun, maka kita menggunakan suku bunganya itu sebesar 1,45% atau sebesar 0,0145 dan present value-nya itu sendiri merupakan harga tunai sebuah motor tersebut, yaitu sebesar 18.297.500. Dan untuk N/2 pembayaran yaitu 6 bulan. Nah, kemudian yang ditanyakan itu dana pelunasan. Maka kita jawab langsung saja. Sebelumnya kita tentukan dulu nilai A-nya dulu. Atau dana pelunasan yang harus disisihkan setiap bulannya itu jika pembayarannya itu dilakukan normal gitu, dilakukan setiap bulannya. Nah, itu dengan rumusan A yaitu FV dibagi dengan 1 ditambah I pangkat N-1 dibagi I itu menghasilkan
nilainya yaitu sebesar Rp1.406.980,5341. Maka dari situ kita bisa mencari FV-nya, future value-nya, dengan rumusan 1 plus I pangkat N-1 per I dikalikan dengan A, dan didapatkan hasil akhirnya yaitu sebesar Rp8.753.882,51. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa dana pelunasan yang harus disisihkan setiap bulannya itu sebesar Rp1.406.980,5341, sedangkan jumlah dana pelunasan setelah 6 bulan pembayaran atau setelah N per 2 pembayaran itu sebesar Rp8.753.882,51. Nah, selanjutnya begitupun untuk N-nya itu 24, untuk tenornya itu 24 bulan atau 2 tahun gitu. Sama dengan sebelumnya masih menggunakan suku bunga 1,45% per bulannya atau 0,0145. Nah, maka N per 2 pembayarannya itu sebesar 12 kali 12 bulan. Ya, sama juga yang ditanyakannya itu dana pelunasan. Nah, kita langsung jawab. A-nya itu kita dapatkan hasilnya itu sebesar Rp6.428.767,6168, maka future value-nya, FV-nya itu kita dapatkan sebesar Rp8.360.483,50. Otomatis dapat disimpulkan bahwa dana pelunasan yang harus disisihkan setiap bulan yaitu sebesar Rp6.428.767,62, dan jumlah dana pelunasan setelah 12 bulan pembayaran setelah N per 2 pembayaran itu sebesar Rp8.360.483,50. Nah, selanjutnya sama dengan sebelumnya, ini untuk tenor 36 bulan atau 3 tahun, itu maka kita menggunakan suku bunganya 1,54% dan asumsinya berarti N per 2 pembayarannya itu sebesar 18 kali. Maka hasilnya itu didapatkan A-nya itu sebesar Rp384.131,17535. Kemudian EV-nya itu kita dapatkan Rp7.898.273,56. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa dana pelunasan yang harus disisihkan setiap bulan adalah sebesar Rp384.131,17, dan jumlah dana pelunasan setelah 18 bulan pembayaran itu sebesar Rp7.898.273,56. Mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.